Halo, namaku Herbie. Di sini aku akan sedikit membantu Denny dalam menyelesaikan tas 2 jurnal presentation dengan judul kompleksasi mengurangi toksisitas nikel menjadi embrio landak laut ungu atau Strongylocentrotus purpuratus, uji prinsip ligan biotik dalam air laut. Adapun topik yang didapat yaitu titrasi kompleksasi dengan mata kuliah Kimia Analisa jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik Industri, Universitas Pembangunan Nasional, Veteran, Yogyakarta oleh Denny Herbianto 1, 2, 1, 2, 2, 0, 0, 5, 9 dan dosen pengampu, Dr. Heri Septia Kusuma, SCMT. Judul jurnal yang diambil oleh Denny yaitu Kompleksasi mengurangi toksisitas nikel menjadi embrio landak laut ungu, Strongylocentrotus purpuratus, uji prinsip ligan biotik dalam air laut dengan judul Journal Club Presentation yaitu uji prinsip ligan biotik dalam air laut dari jurnal Ecotoxicology and Environmental Safety tahun 2021 yang ditulis oleh S. Sherman, W. Chen, T. Abloet, S. Smith, E. Middleton, E. Garman, C. Slekat, J. C. M. C. Gear. Adapun hal-hal yang akan dibahas oleh Denny yang pertama adalah latar belakang, permasalahan, tujuan penelitian, sumber data, metode penelitian, objek penelitian, hasil penelitian, kelebihan penelitian. Ya, terima kasih buat Herbie yang telah membantu saya dalam pembuatan video review jurnal kali ini guna untuk memenuhi tugas kimia analisis yang diampu oleh Bapak Heri Setya Kusuma. Saja yang pertama yang akan saya bahas mengenai jurnal ini yaitu mengenai latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk memahami kompleksasi nikel dalam kaitannya dengan toksisitas menggunakan perkembangan embriologi bulu babi ungu atau S. purpuratus dan model ligan biotik atau BLM untuk NI dalam air laut. BLM adalah alat yang digunakan untuk memprediksi bioavailabilitas dan toksisitas logam di lingkungan perairan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti pH, bahan organik terlarut, dan ion pesaing yang dapat mempengaruhi spesiasi dan toksisitas logam. Dalam kasus toksisitas nikel dalam air laut, untuk menentukan spesiasi Ni sangat penting untuk memahami dan memprediksi toksisitas Ni dan untuk penilaian risiko nikel berbasis bioavailabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk menguji asumsi BLM untuk Ni dalam air laut menggunakan ligam sintetik dan nilai log Kf yang telah diketahui dan memberikan wawasan untuk memahami toksisitas dan spesiasi Ni. Kemudian lanjut di permasalahan, yaitu saat ini tidak ada model prediksi berbasis bioavailabilitas untuk menilai dampak dan risiko nikel atau Ni di lingkungan laut meskipun ada indikasi bahwa hal ini dapat dibenarkan. Tidak ada informasi tentang interaksi antara nikel dan konstituen kimia air laut, termasuk bahan organik terlarut laut, dan tidak ada informasi tentang pengaruh interaksi ini karena berkaitan dengan toksisitas terhadap organisme laut. Konsentrasi efek nikel pada berbagai organisme laut telah diukur oleh De Forest dan Skelat pada 2013 dan Breuer dan Leonard pada 2017. Tetapi informasi yang cukup untuk membangun model toksisitas prediktif termasuk pengaruh parameter kimia air masih kurang. Ni bioavailabilitas di air asin tidak begitu dipahami seperti di air tawar, di mana faktor modulasi toksisitas telah dimasukkan ke dalam penilaian kualitas air seperti pH dan model bioavailabilitas nikel kronis yang disajikan. Dalam sistem air tawar, beberapa program pemodelan telah disajikan yang memperhitungkan spesiasi geokimia pada kondisi kesetimbangan seperti main QL plus dan visual mintek. Dalam interaksi elektrostatik air laut dengan ligan terlindung, dengan demikian aktivitas logam dalam air laut berbeda dari air tawar
dan perhitungan spesiasi harus mencakup beberapa bentuk koreksi aktivitas. Afinitas pengikatan untuk kompleks organik serta koreksi elektrostatik ditetapkan dengan baik dalam program ini. Tetapi reaksi yang melibatkan bahan organik terlarut atau DOM lebih sulit untuk diukur. Model Weimar-Humig Aqueous atau WAM-V menyediakan model yang kuat untuk bagian menantang dari perhitungan spesiasi kimia kompleksasi logam menjadi DOM. Namun diperkirakan bahwa Ni di lingkungan laut memiliki perlindungan yang buruk oleh DOM yang disebabkan oleh ikatan logam yang lemah dan salinitas tinggi. Menambah kerumitan, komposisi molekul DOM laut tidak sama dengan DOM di air tawar. Mengingat bahwa WAM belum dikalibrasi dengan ligan spesifik laut. Peran DOM dalam mengurangi toksisitas dalam air asin menjadi kurang. Dengan demikian, penelitian harus diperluas untuk menyelidiki toksisitas yang disebabkan oleh paparan nikel dan sistem kelautan dan juga hubungannya dengan spesiasi Ni, menghasilkan data untuk pengembangan model bioavailabilitas air asin yang kuat. Dalam pekerjaan saat ini, teknik pertukaran ion atau IET digunakan untuk memperkirakan konsentrasi nikel ionik yang terlarut dalam larutan. Metode ini telah berhasil mengukur spesiasi nikel dalam air tawar. IET melibatkan pengukuran nikel yang terikat pada resin pengukuran ion yang dikarakteristikan dengan baik untuk memperkirakan konsentrasi kesetimbangan yang sesuai dari nikel ionik dalam laut. Model ligan biotik atau BLM adalah pendekatan pemodelan prediktif yang memanfaatkan hubungan antara kimia air dan akumulasi jaringan logam untuk memperkirakan efek toksik untuk paparan air. Prediksi toksisitas yang dihasilkan oleh BLM didasarkan pada pengetahuan tentang situs spesifik yang mengikat logam, termasuk jumlah total situs pengikatan dan afinitas atau konstanta pembentukan yang dilambangkan dengan K. Dari situs ini untuk logam, BLM membuat asumsi bahwa toksisitas logam terutama disebabkan oleh ion logam bebas yaitu Ni yang bereaksi dengan situs pada ligan biotik atau organisme. Meskipun spesies geokimia lainnya juga dapat dikaitkan dengan efek toksik. Suatu ligan dapat membentuk kompleks dengan logam yang jika tidak terikat pada tempat pengikatan pada ligan biotik, sehingga mengurangi bioavailabilitas logam dengan menghambat kompleksasinya dengan ligan biotik dan pada akhirnya mengurangi toksisitas. BLM mampu memprediksi toksisitas logam untuk sejumlah logam terlarut dalam air tawar dan untuk beberapa logam di dalam air asin. BLM air tawar telah membuktikan aset berharga untuk beberapa logam dalam air asin. BLM air tawar telah membuktikan aset berharga untuk penelitian risiko dan telah digunakan untuk membantu menetapkan kriteria kualitas air spesifik lokasi. Lebih khusus lagi, standar kualitas lingkungan untuk nikel di bawah petunjuk kerangka kerja air Uni Eropa berbasis bioavailabilitas dan berasal dari perhitungan menggunakan BIM nikel. Oleh karena itu, memverifikasi penerapan BLM untuk Ni dalam air asin tidak hanya akan berguna dalam menafsirkan dan memprediksi toksisitas Ni, tapi juga tidak mengembangkan BLM pada alat penelitian risiko regulasi di kelautan perairan. Kepentingan relatif parameter input BLM antara air tawar dan laut tidak dikarakteristikan dengan baik.
Informasi yang tersedia saat ini untuk model NI air tawar menunjukkan bahwa bioavailabilitas logam dipengaruhi oleh parameter kualitas air seperti pH, kekerasan, dan karbon organik terlarut. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah ion Ni bebas atau Ni2+ selama pemaparan air saja merupakan satu-satunya spesies yang berkontribusi terhadap toksisitas berdasarkan perkembangan embrio normal, embrio bulu babi. Studi ini berfokus pada paparan air saja atau non-makanan karena khusus secara teknis tidak ada pada awal tes dan sebenarnya mulai terbentuk selama paparan. Setidaknya untuk embrio yang berkembang secara normal, untuk lebih jelasnya tentang daur hidup bulu babi, secara umum paparan Ni dalam makanan tidak sesensitif paparan Ni2+ terlarut. Misalnya, Evan dan kawan-kawan pada 2009 menunjukkan bahwa konsentrasi Ni terlarut diperlukan untuk mencapai konsentrasi Ni dalam diet alga yang menyebabkan toksisitas terhadap dapnia magna jauh di atas konsentrasi terlarut yang menyebabkan toksisitas langsung terhadap dapnia magna. Studi saat ini memiliki 4 tujuan. Yang pertama untuk menentukan sensitivitas terhadap kehidupan embryonik strong neopurpose terhadap toksitas Ni. Yang kedua adalah menyelidiki efek protektif dari ligan sintetik sehubungan dengan toksisitas Ni. Yang ketiga yaitu menentukan ketergantungan toksisitas pada spesies Ni serta menurut asumsi BLM jika toksisitas Ni bergantung pada Ni pada proteksi atau yang ditunjukkan dengan konsentrasi relatif median atau ACSO dari Ni larut akan bervariasi antara ligan sintetik. Tetapi Ni2+ ACSO akan tetap konstan terlepas dari penambahan ligan sintetik dalam lautan. Terakhir, untuk dapat menggunakan model BLM yang ditemukan atau dengan asumsi aplikasi valid menggunakan nilai EC50 berdasarkan nikel ionik terukur untuk memperkirakan afinitas pengikatan log K atau ligan biotik. Hasil penelitian ini akan memberikan wawasan untuk memahami toksisitas dan spesiasi Ni dan menetapkan apakah pengembangan situs-situs spesifik Ni PLM untuk perairan laut diperlukan. Nah, selanjutnya yaitu sumber data. Sumber data untuk studi ini adalah laporan teknis dari Program Sertifikasi Teknologi Keamanan Lingkungan atau SPAWAR dan naskah dalam proses cetak oleh Chen et al. Laporan teknis ditulis oleh Chadwick DB, Rivera Duarte, Rosenji Wang PF, dan kawan-kawan. Adapun metode penelitian pada jurnal ini terbagi oleh berbagai macam, yaitu yang pertama animal care atau perawatan hewan, di mana bulu babi ungu dewasa atau S. purpuratus diperoleh dari West Wind Sea Labs di Victoria, British Columbia, dan disimpan dalam air laut buatan pada salinitas 30 ppt dengan pH 8,1 dan pada suhu 15 derajat Celcius. Mengikuti metode standar, yaitu IPS 1/RM/58 edisi kedua 2014 dari Environment Canada atau EC 2014.
Air laut buatan dibuat dengan menyusun kembali garam laut atau Ken Marine Reef Salt Mix Big Falls Canada Inch Kitchener On dengan air reverse osmosis atau RO dan disimpan di reservoir dengan aerasi terus-menerus. Salinitas, pH, dan suhu dipantau setiap hari menggunakan pengukuran konduktivitas hingga bulu babi diberi makan rumput laut 3 kali seminggu sampai kenyang dan kotoran dibuang setiap minggu. Kelp juga diperoleh dari waste wine silaps dan dikirim bersama bulu babi. Yang kedua ada pengumpulan dan pembuahan gamet. KCl ke dalam memokol bulu babi dewasa. Jenis kelamin ditentukan dengan inspeksi visual gamet. Sperma dikumpulkan dari laki-laki N yang berjumlah 4 menggunakan pipet transfer dan disimpan dalam tabung centrifuge di atas es dengan suhu 4 derajat Celcius. Telur dikumpulkan dari betina yang bertelur 4 yang berjumlah 4 dengan meletakkan permukaan laboral di atas gelas kimia berisi air laut buatan memberikan telur jatuh ke dasar. Telur dibilas 3 kali, ditambahkan ke dalam 250 ml air laut buatan, dan diperiksa untuk memastikan kualitas telur atau ukuran dan bentuk yang seragam menggunakan mikroskop majemuk atau EVOS Thermos Fisher Scientific. Pada perbesaran 100 kali dengan sel Sedgwick Rafter kira-kira 10 mikroliter atau sekitar 2-3 tetes sperma diencerkan ke dalam 10 ml air laut buatan dan ditambahkan ke dalam gelas kimia telur 250 ml dan dicampur dengan lembut untuk memfasilitasi pembuahan. Keberhasilan pembuahan dikonfirmasi di bawah mikroskop dengan adanya membran pembuahan di sekitar setiap sel telur. Setelah lebih dari 80% keberhasilan pemupukan tercapai, 15 menit 1 mili aliquot telur ditambahkan ke 20 mili vial kaca sintilasi yang berisi 9 mili larutan uji untuk mencapai kerapatan akhir yaitu 200 telur yang telah dibuai per mili. Durasi pemaparan adalah 96 jam pada 30 ppt dengan nilai pH 8,1 serta suhu 15 derajat Celcius dan dalam siklus terang gelap 16/8 jam. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, ada persiapan larutan uji dan uji toksisitas. Setiap konsentrasi paparan dimasukkan ke dalam salah satu dari 6 vial sintilasi yang masing-masing berisi 9 mili. Ini termasuk 4 ulangan biologis dan 2 untuk mengukur konsentrasi Ni total dan terlarut. Larutan yang tersisa digunakan untuk penentuan Ni2+ dengan IET. Larutan Ni dibuat dengan menggunakan larutan standar Ni dengan asam nitrat 1000 ppm inorganic ventures. Paparan jangka pendek yaitu 96 jam yang ditularkan melalui air tanpa makan dilakukan hanya dalam air laut buatan serta dengan air laut buatan dengan tambahan ligan sintetis. Semua metode diulangi untuk 4 perlakuan air laut buatan yang akan disajikan pada tabel 1. Konsentrasi ligan dipilih berdasarkan pemodelan geokimia sehingga setiap percobaan akan menjangkau rentang konsentrasi ion bebas Ni yang serupa. Demikian pula kisaran konsentrasi paparan Ni dipilih berdasarkan afinitas pengikatan Ni dari masing-masing ligan untuk membandingkan pengikatan Ni dalam jendela analitik yang serupa. Konstanta pembentukan atau nilai K disajikan
pada tabel S11, pH diatur menjadi 8,1 menggunakan 0,1 mol NaOH setelah persiapan. Larutan diseimbangkan 24 jam sebelum embrio dimasukkan. Yang selanjutnya yaitu penentuan titik akhir toksisitas. Pada 96 jam, pengembangan diakhiri dengan penambahan 0,5 mili formalin buffer netral 5% atau sigma Aldrich Oak File dan vial disisikan untuk pengamatan selanjutnya. 100 embrio dinilai untuk tiap ulangan menggunakan mikroskop. Perkembangan embrio diukur setelah 96 jam paparan dengan penilaian normal atau abnormal. Seperti pada gambar 1, perkembangan abnormal bagaimana didefinisikan sebagai embrio tidak menampilkan bentuk Leuteus yang khas sehubungan dengan embrio kontrol. Nilai Nilai diberi skor dari 100 sehingga jumlah abnormal dapat digunakan sebagai persen perkembangan abnormal. Dan jadi gambarnya seperti yang telah tersaji ini. Selanjutnya yang kelima yaitu mengenai kuantifikasi Ni oleh GFAS. Ni ditentukan secara kuantitatif dengan tiga cara. GFAS digunakan untuk menentukan total nikel atau Ni dalam sampel yang diasamkan tanpa filter dan Ni total nikel terlarut diukur dengan sampel yang disaring. Nikel ionik atau Ni12 ditentukan dengan IET setelah 96 jam suatu vial kimia air segera disamakan menjadi 1% dengan asam nitrat. Dan ini digunakan untuk pengukuran konsentrasi Ni total atau Ni. Botol kimia kedua disaring 0,45 mikro mili 25 mm HD Daphne for membrane shrink filter. Kemudian disamakan hingga 1% untuk mengukur Ni total, baik Ni dan NiB. Diukur dengan GFAS menurut Parkin-Elmer Pin Algel 900T atau Tracer Sigma Aldrich Oak File. Berdasarkan kurva kalibrasi harian, faktor pengenceran dua kali diterapkan oleh instrumen untuk mengencerkan larutan secara otomatis dengan milik sampai dengan konsentrasi Ni lebih dari 50 mikrogram per liter. Terlebih dahulu diencerkan secara manual dengan faktor sesuai dengan HNO3 2%. Koreksi latar belakang Zeeman diterapkan untuk mengurangi kemungkinan interferensi yang disebabkan oleh garam. Sampel diukur dua kali dan hasilnya diselesaikan jika standar deviasi reproduktivitas atau RSD kurang dari 10%. Jika tidak, sampel diukur ulang. Keandalan dan keteguhan pengukuran GFAS diverifikasi dengan menjalankan bahan referensi bersertifikat atau CRM yang mengandung 17,6 sampai 2,4 mikrogram per liter Ni. Uji T berpasangan dilakukan untuk membandingkan nilai CRM dari pengukuran GFAS untuk menentukan perbedaan yang signifikan. Selanjutnya yang keenam yaitu penentuan spesiasi Ni. Pengukuran IET dilakukan bersamaan dengan uji toksisitas selama penelitian ini untuk mengukur Ni dengan mengikuti metode yang ditemukan di Chen et al. 2021.
Secara singkat, IET melibatkan pengikatan Ni dari larutan ke resin padat dalam kolom dan berdasarkan kalibrasi. Jumlah resin pada kolom dapat dikonversi menjadi konsentrasi nikel ionik bebas atau Ni12 dalam larutan. Bertentangan dengan metode tradisional untuk melaporkan aktivitas ion bebas, untuk penelitian ini kami melakukan kalibrasi dalam satuan konsentrasi dan melaporkan hasilnya di seluruh manuskrip ini. Kolom IET disusun berdasarkan konfigurasi yang disarankan oleh Worm and Wilson 2008. Resin Dowex 500W X8 50-100 sigma direndam ke dalam larutan HNO3 1,5 mol M dalam gelas kimia selama 30 menit dan diaduk sesekali untuk menghilangkan kontaminasi logam dari proses pembuatan. Kemudian resin dilibas dengan air ultramurni atau sistem milik resistensi yang lebih dari 18 M dan DOC kurang dari 4 ppb millipore secara menyeluruh. Kemudian dikeringkan ke dalam oven selama minimal 4 hari pada suhu 80 derajat Celcius dan disimpan dalam desikator sebelum digunakan. Kolam dibuat dengan memotong baut dan pipet polipropilen minus 1,5 cm. Salah satu ujung kolom diblokir oleh sejumlah kecil serat gelas dan ujung jarum suntik yang dipotong. Sebelum memblokir ujung kolom yang lain, sekitar 50-55 mg resin ditimbang dengan tepat dan dimuat ke dalam kolom. Untuk memfasilitasi pemindahan resin tertimbang ke dalam kolom sebelumnya, resin disuspensikan ke dalam 50 ml tabung reaksi dengan air ultramurni dan dipompa ke dalam kolom melalui ujung yang tidak tersumbat. Akhirnya, untuk bukaan kolom diblokir oleh serat kaca dalam jumlah yang sesuai dan ujung jarum suntik yang dipotong. Kolom IET dihubungkan ke dalam tabung polivinil karbonat dengan diameter 3,17 mm khusus untuk pompa peristaltik 12 saluran. Setiap saluran pompa dihubungkan ke kolom memungkinkan 12 sampai sampel data yang berbeda dapat dijalankan secara bersama. Kemudian selanjutnya poin ketujuh yaitu pemodelan geokimia. Visual Mintek versi 3.1 KTH.com Swedia digunakan untuk menghitung spesiasi Ni dalam air laut. Untuk menghitung Ni, input komposisi ion matriks air asin diambil dari resep standar Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD untuk air laut. Termasuk konsentrasi kation utama yaitu Na, K, Ca12, dan Mg, dan anion Cl, SO, HCO3, dan laut. Konstanta protonasi ligan sintetik dan konstanta stabilitas termodinamika kompleksasi Ni untuk menghitung Ni diambil dari database Visual Mintek atau jika hilang ditambahkan menggunakan NaTl. Kompleksasi kation utama yaitu Na, K, Ca+, dan Mg menjadi ligan sintetik juga dipertimbangkan ketika konstanta pengikatan tersedia karena diukur konsentrasi total atau Ni dan NiT larut atau NiP. Filtrat melalui ukuran pori 0,5 mikrometer dalam rentang yang kami selidiki tidak berbeda secara signifikan. Data tidak ditampilkan, tidak ada endapan Ni dari hidrolisis menggunakan NiCO3
atau spesies padat lain yang mengandung Ni yang dipertimbangkan. Teori interaksi ion spesifik atau SIT digunakan untuk koleksi aktivitas. Spesiasi Ni ditentukan pada EC50 untuk masing-masing perlakuan ligan sintetik. ANOVA satu arah dilakukan untuk menentukan apakah spesies anorganik individu berbeda di antara paparan. Kemudian tabel 1 sendiri yaitu parameter kimia air dalam air laut buatan ASW dengan dan tanpa penambahan ligan. Konsentrasi paparan Ni diberikan sebagai nominal Ni dan NiB. N keduanya dihitung menggunakan interpolasi kurva IET dan juga diprediksi menggunakan visual index. Berarti diberikan kurang lebih standar deviasi atau SD untuk Ni, gram per N per 2, dan pH N-2. Salinitas PPT N sama dengan 2 dan suhu Celcius N sama dengan 4. Titik akhir toksisitas kronis jam dari presentasi perkembangan embrio yang berhasil ditampilkan sebagai rata-rata kurang lebih untuk semua paparan. Selanjutnya yaitu terdapat gambar 1, yaitu perkembangan embrio diukur setelah 96 jam paparan Ni dengan skor normal atau abnormal pada bersarang 100 kali menggunakan sel Sedgwick Rafter. Perkembangan abnormal didefinisikan sebagai embrio yang tidak menunjukkan bentuk luteus yang khas atau embrio kanar. Nah, jadi yang ini guys, embrio yang kanan. Sehubungan dengan embrio kontrol atau embrio kiri, ini nilai diberi skor dari 100 sehingga jumlah abnormal yang dapat digunakan sebagai persen perkembangan abnormal. Selanjutnya yang ke-8 yaitu perhitungan afinitas pengikatan ligan Ni biotik dengan asumsi pendekatan BLM valid dan bahwa kompleks Ni BLM memiliki stokiometri 1:1. Afinitas pengikatan Ni dan kilogram biotik atau Bl bersyarat terhadap matriks air asin pada pH 8,1. Diperkirakan berdasarkan pengukuran IET nilai EC50 dalam reaksi 1 dan X1,2 K ditentukan untuk setiap perlakuan dan dihitung rata-ratanya. Jadi rumusnya nih teman-teman. Ada Ni ditambah Bl jadinya NiBl. Yang selanjutnya yaitu nomor 9, analisis statistik. Nilai konsentrasi efektif median 96 jam EC50 dan konsentrasi efektif 20% EC20, interval kepercayaan 95%. Ditentukan untuk Ni total dan Ni12 menggunakan sistem informasi toksisitas lingkungan komprehensif atau CETIS. Perangkat lunak mengikuti metode EPA ICPIN berdasarkan interpolasi linier dengan bootstrapping. Perbedaan yang sangat signifikan antara paparan dan dengan air laut buatan diperiksa menggunakan tumpang tindih 95% Cl. Jika tidak tumpang tindih, maka nilai EC50 atau EC20 dianggap berbeda secara signifikan. Untuk menentukan sejauh mana toksisitas terkait dengan Ni12, variabilitas relatif nilai atau EC50 di seluruh lokasi untuk
Ni total, dan untuk ion Ni 2+ dinilai dengan membandingkan koefisien variasi atau CVS. CV dihitung dengan membagi standar deviasi EC/SOS dengan EC50 rata-rata di seluruh lokasi sampel. Nah, jadi untuk em, latar belakang, latar belakang jurnal ini dibuat yaitu yang telah saya sampaikan tadi. Maaf, maksud saya mengenai metode penelitian. Saya ulas kembali. Yang pertama ada perawatan hewan, yang kedua pengumpulan dan pembuahan gamet, yang ketiga persiapan larutan uji dan uji toksisitas, kemudian ada penentuan titik akhir toksisitas, yang kelima ada kuantifikasi Ni oleh GFAS, selanjutnya ada penentuan spesiasi Ni, kemudian ada pemodelan geokimia, selanjutnya di situ juga ditunjukkan tabel 1 serta gambar juga. Yang kedelapan ada perhitungan afinitas pengikatan ligan Ni, biotik, serta nomor 9 ada analisis statistik. Kemudian ada objek penelitian. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah kompleksasi nikel dalam kaitannya dengan toksisitas menggunakan perkembangan embriologi blue babi ungu atau S. purpuratus. Penelitian ini bertujuan untuk menguji model ligan biotik atau PLM untuk Ni dalam air laut dan menentukan apakah ion bebas Ni2+ merupakan prediktor toksisitas yang lebih baik daripada konsentrasi total Ni dalam laut atau NID. Ligan sintetik dengan nilai log Kf yang diketahui digunakan untuk menguji asumsi BLM untuk Ni dalam air laut. Nah, di sini kita dapat lihat gambar atau di jurnal ini. Nah, ini sampai nomor 2.9. Kita statistik analisis. Kemudian selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Nilai NIP yang diukur adalah 93,15% dari nilai Ni. Ditampilkan sebagai rata-rata kurang lebih berkisar 39 sampai 144%. Menunjukkan curah hujan Ni yang dapat diaplikasikan selama uji toksisitas selama 96 jam sesuai tabel. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai bahan referensi bersertifikat dan nilai rata-rata yang diukur pada GFAS, yaitu perbedaan 9% atau dalam P lebih dari 0,05. Sepanjang 96 jam untuk semua paparan, suhu di bawah air berkisar antara 14,7 hingga 15,4 derajat Celcius. Dan di dalam viral uji salinitas berkisar antara 29,5 hingga 30,9 ppt dengan nilai N sama dengan 2. Ada satu nilai yang sangat tinggi dalam percobaan 3 dari kontrol air laut buatan. 0 yang ditambahkan Ni memiliki konsentrasi terukur yaitu 28,0 dan lebih kurang sampai 0,4 mikrogram Ni per liter.
Sebagai hasil dari nilai yang tinggi, percobaan 3 memiliki interval kepercayaan yang luas dalam penentukan ECX, tetapi konsentrasi efek yang dihitung sangat mirip dengan tiga kontrol air laut buatannya. Nah, sekarang nilai poin nomor 2, yaitu mengenai toksisitas Ni terhadap keberhasilan pembuahan es sulfurpuratus. Semua uji toksisitas memenuhi kriteria yang dapat diterima, di mana lebih dari 80% perkembangan normal diciptakan dalam waktu 96 jam pada kontrol yang tidak terpapar, atau yang disampaikan pada tabel 1. Untuk tujuan diskusi di sini, nilai EC20 dan EC50 dihitung dari kurva respon dosis. Tujuan kami di sini adalah untuk menghubungkan toksisitas Ni, yaitu efek dari sehubungan dengan spesiasinya dan penerapan BLM secara konseptual dengan cara praktis dan tidak konsisten untuk mendasarkan penelitian kami pada ambang kekurangan efek seperti NOEC, EC10S, dan EC dan atau EC10S. Setelah semua PLM adalah model berbasis efek, EC10 lebih bervariasi daripada EC20 dan EC50. Dan untuk tujuan mengevaluasi pengaruh kimia air terhadap efek menggunakan titik akhir dengan variabilitas yang lebih rendah, mengingatkan kemampuan untuk menentukan hubungan secara statistik dari 4 paparan air laut buatan, yaitu air laut buatan tanpa ligam rata-rata 96 jam, ECSO dan EC20 untuk nitrogen total dengan 95%, CI untuk keberhasilan perkembangan embrio atau perkembangan ke tahap Proteus. Gambar 2A. Nah, ini gambarnya. Masing-masing N sama dengan 4. Percobaan 3 kali dengan Ni yang diukur tinggi dalam sampel Ni yang ditambahkan 0 dapat dilihat memiliki CL individu tertinggi, tetapi nilai rata-rata ECO dan ECO yang sangat mirip dengan ulangan lainnya atau seperti gambar 2. Tidak ada berbedanya signifikan dalam nilai EC di antara 4 kelompok air laut buatan berdasarkan selang kepercayaan. Sensitivitas penelitian sebelumnya menunjukkan versi sensitivitas spesies yang signifikan panjang D antilarum yang mungkin menunjukkan bahwa es purpuranis lebih tahan terhadap Ni toksisitas daripada blue lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu perlindungan terhadap toksisitas Ni yang dihasilkan oleh ligan. Ligan sintetik yang berupa EDTA, NTA, TRP, GA, HD, dan CA yang sudah dijelaskan di awal tadi digunakan untuk mempresentasikan ligan organik yang berikatan dengan Ni dengan karakteristik kompleksasi yang berbeda. Ini digunakan sebagai pembuktian konsep untuk menguji asumsi BLM bahwa kompleksasi Ni dan Ni12 merupakan faktor terpenting dalam menentukan toksisitas di lingkungan laut. Karakteristik kompleksasi ligan sinetik logam untuk ligan sinetik ini telah diketahui dengan baik. Dimungkinkan untuk memodelkan spesiasi Ni menggunakan program pemodelan seperti Visual Mintex. Hal ini adalah studi pertama yang meneliti efek agen pengompleks dan toksisitas dan spesiasi Ni untuk spesies ini. Semua ligan sintetik memberikan perlindungan terhadap NID hingga 6,5 kali lipat lebih tinggi dari NID ECSO untuk EDTA dibandingkan tanpa paparan ligan. Tren yang sama ditemukan saat melihat nilai EC20 di mana EDTA memiliki NIP hingga 11 kali lipat lebih tinggi
Sesuai dengan gambar 2B, diasumsikan bahwa toksisitas akan tergantung pada besarnya afinitas pengikat untuk NI dari setiap ligand genetik. Misalnya LDA yang memiliki afinitas tinggi terhadap NI dan dapat membentuk kompleks yang kuat memiliki hampir 90% NI terikat sebagai Ni EDTA pada nilai nikel terlarut atau ECSO. Ca dan ligand yang lebih lemah memiliki kemampuan pengompleksan yang menurun dan Ni dan masih menunjukkan peningkatan nilai ECSO dibandingkan dengan air asin tanpa penambahan ligand. Dan selanjutnya yaitu spesiasi. Pengukuran IET dilakukan bersama dengan uji toksisitas selama menit ini untuk mengukur Ni12 dalam larutan. Mengukur Ni dalam air asin memberikan metode untuk menguji prediksi kompleksasi yang disediakan oleh Visual Mintek dan penting untuk menilai asumsi yang melekat pada BLM untuk memvalidasi penggunaannya untuk Ni dalam air asin. Hal ini didasarkan pada teori bahwa spesies logam yang paling tersedia secara hayati dan beracun dalam larutan adalah ion bebas. Tidak ada perbedaan yang signifikan di antara 4 kelompok air laut buatan di mana rata-rata 96 jam NiCSO adalah 152 sampai 194 mikrogram Ni per liter yang ditunjukkan pada gambar 3A. Dan EC20 adalah 64,6 atau sekitar 58,7 sampai 82,2 mikrogram Ni per liter yang ditunjukkan oleh gambar 3B. Gambar 2 menunjukkan nilai 96 jam pada ECSO dan EC20 untuk NIP untuk perkembangan embrio abnormal pada landak laut ungu dengan dan tanpa penambahan ligand. Kesalahan menunjukkan interval kepercayaan 95% dan menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam nilai ECSO dibandingkan dengan tanpa paparan ligand. Garis horizontal putus-putus, ini garis horizontal putus-putus, mewakili batas kepercayaan dari uji coba tanpa ligand atau air laut buatan. Selanjutnya gambar 3. Gambar 3 menunjukkan nilai 96 jam pada A, ECSO, dan EC20 untuk Ni untuk perkembangan embrio abnormal bulu babi ungu dengan dan tanpa penambahan ligand. Penentuan titik akhir Ni dihitung menggunakan Ni12 yang diukur dengan IET atau garis abu-abu gelap atau model Ni12 yang diprediksi oleh Visual Mintek yaitu garis abu-abu terang. Nilai prediksi untuk EDTA sangat rendah sehingga nilai ditulis sebagai pengganti bila kesalahan menunjukkan interval kepercayaan 95% dan menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam nilai ECSO dibandingkan dengan paparan tanpa ligand air laut buatan dan menunjukkan perbedaan signifikan dalam nilai ECS antara diukur dan diprediksi. Garis horizontal putus mewakili batas kepercayaan dari uji coba tanpa ligand air laut. Ligand TRP ditunjukkan dalam tanda kurang lebih karena nilai ini tidak dapat diandalkan. TRP. Ini. Selanjutnya yaitu prediksi toksisitas. Tidak ada perbedaan yang signifikan di antara 4 kelompok air laut buatan dalam nilai ECSO yang dimodelkan atau dalam nilai EC20
di A dan di B. Selain itu, dalam kelompok ini nilai prediksi dan pengukuran serupa, namun kesepakatan antara nilai ECX yang diukur yang dimodelkan variasi dalam lingkar yang berbeda untuk ECTA, EC, dan CA dan EC. Model kurang diprediksi NI dalam larutan menghasilkan prediksi intensitas yang berlebihan dibandingkan dengan ion bebas yang diukur. Hal ini mungkin disebabkan oleh ketidakakuratan dalam model menghasilkan prediksi kompleksasi dan INC yang berlebihan, dan ini dapat dihasilkan dari koreksi kekuatan ionik di sekitar konstanta stabilitas, termasuk kemungkinan tidak memperhitungkan kompetisi ligan yang benar. Nah, selanjutnya gambar 4. Di sini ada gambar 4. Nilai NCSO 96 jam untuk perkembangan embrio abnormal akibat EI dengan atau tanpa penambahan ligan genetik. Tinggi batang penuh menunjukkan toksisitas NIP, dan batang di sebelah kiri untuk setiap ligan menunjukkan kontribusi dari fraksi yang ditunjukkan. Catatan NI ditentukan oleh DET kecuali untuk TRP, di mana nilai model ditampilkan. Bila kesalahan menunjukkan interval kepercayaan 95% untuk NI dan NI 12, adapun kesimpulan eh, pada metode pembahasan ini, yaitu studi ini menemukan bahwa ion bebas Ni2+ adalah prediktor toksisitas yang lebih baik daripada total konsentrasi Ni terlarut atau NID dalam air laut. Ligan sintetik dengan nilai log Kf yang diketahui digunakan untuk menguji asumsi model ligan biotik atau BLM. Untuk Ni dalam air laut, hasil penelitian menunjukkan bahwa spesies Ni sangat penting untuk memahami dan memprediksi toksisitas Ni, dan kompleksasi tersebut mengurangi toksisitas nikel pada embrio landak laut ungu. Adapun discussion pada jurnal ini, yaitu studi ini memberikan wawasan untuk memahami toksisitas dan spesiasi Ni yang penting untuk penilaian resiko nikel berbasis bioavailabilitas. Temuan menunjukkan bahwa BLM dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi bioavailabilitas dan toksisitas logam di lingkungan perairan. Dengan pertimbangan berbagai faktor seperti pH, bahan organik terlarut, dan ion bersaing yang dapat mempengaruhi spesiasi dan toksisitas logam. Studi ini juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan ion bebas Ni2+ saat menilai toksisitas Ni dalam air laut, bukan hanya total konsentrasi Ni terlarut atau NID. Secara keseluruhan, penelitian ini berkontribusi pada pemahaman kita tentang spesiasi logam dan pengaruh terhadap organisme akuatik yang berimplikasi pada penilaian dan pengolahan risiko lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu tentang kelebihan dari
atau keunggulan dari jurnal ini, yaitu hasil penelitian ini memberikan wawasan tentang pemahaman toksisitas Ni relatif terhadap spesies nikel yang akan digunakan untuk mengkalibrasi BLM lautan komputasional untuk Ni dan membantu mengembangkan nilai ambang batas lingkungan untuk nikel di lingkungan laut. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.